Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bariko Akbar, 3 digit NIM terakhir 022, dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan membahas dasar dari sistem kontrol, yang terutama kita di sini akan fokusnya di MATLAB dan dasar-dasar Simulink. Baik, langsung saja ke materinya. Jadi, apa itu MATLAB dan Simulink? Nah, untuk MATLAB sendiri, itu singkatan dari Matrix Laboratory, yang artinya perangkat lunak komputasi numerik dan lingkungan pemrograman yang dikembangkan oleh MathWorks. Nah, MATLAB ini banyak digunain di bidang teknik, sains, dan juga matematika. Nah, biasanya untuk perhitungan numerik, misalnya menyelesaikan persamaan, analisis data, dan pemrosesan sinyal. Lalu, kedua, dia juga bisa digunakan untuk pemrograman, seperti mendukung pemrograman berbasis skrip dan fungsi. Lalu bisa juga sebagai visualisasi dan pemodelan dan analisis. Nah, untuk visualisasi sendiri, contohnya seperti membuat grafik 2 dimensi atau 3 dimensi, plot data, dan juga animasi. Untuk pemodelan dan analisis sendiri, contohnya misalnya eh, analisis matematis seperti aljabar linear, statistik, optimasi, dan juga kontrol. Nah, MATLAB ini memiliki keunggulan. Nah, untuk keunggulannya sendiri, dia dapat mengolah data matriks dengan sangat efisien dan juga memiliki banyak toolbox atau paket tambahan untuk bidang tertentu seperti kontrol, pemrosesan citra, dan pembelajaran mesin. Setelah kita membahas apa itu MATLAB, di sini kita akan membahas apa itu Simulink. Untuk Simulink sendiri, Simulink adalah add-on atau ekstensi MATLAB untuk pemodelan. Jadi Simulink ini ada di dalam MATLAB. Nah, Simulink ini bisa untuk pemodelan, simulasi, dan juga analisis sistem dinamis. Nah, Simulink ini menyediakan antarmuka berbasis diagram blok sehingga pengguna dapat merancang sistem dinamis seperti sistem kontrol, rangkaian elektronik, atau model mekanik. Simulasi waktu nyata, yaitu menguji sistem sebelum diterapkan pada perangkat fisik, dan juga Simulink ini dapat melakukan integrasi dengan MATLAB. Seperti hasil simulasi bisa dianalisis, dioptimasi, atau diprogram lebih lanjut menggunakan script MATLAB. Untuk contoh penggunaan Simulink sendiri, itu bisa untuk mendesain dan menguji controller PID untuk sistem kontrol. Simulasi motor listrik, sistem robotik, atau jaringan komunikasi. Nah, hubungan MATLAB dan Simulink ini, jadi MATLAB digunakan untuk komputasi, analisis data, dan pembuatan skrip. Lalu, untuk Simulink digunakan untuk visual modeling dan simulasi sistem dinamis. Nah, keduanya ini saling terhubung. Hasil simulasi dari Simulink bisa diproses di MATLAB dan algoritma MATLAB bisa dipanggil di dalam Simulink. Lalu, di sini kita membahas modeling dan simulation. Sebelum itu, kita jelaskan dulu apa itu modeling. Jadi, modeling adalah proses membuat representasi atau model dari sistem nyata, fisik, sosial, maupun proses tertentu, agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan diuji. Nah, model itu nggak harus menyalin seluruh detail dunia nyata, tetapi bisa juga menyoroti aspek penting yang relevan dengan tujuan analisis. Nah, untuk jenis model, itu ada 4. Yang pertama ada model fisik, yaitu replika nyata, misalnya maket jembatan, prototipe mobil, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada model matematis. Nah, model matematis itu menggunakan persamaan atau algoritma, contohnya model persamaan diferensial pada sistem kontrol. Lalu ketiga, ada yang namanya model komputer. Nah, model komputer ini representasi digital yang dijalanin
memakai perangkat lunak, contohnya MATLAB dan Simulink yang sedang kita bahas di sini. Lalu, yang terakhir ada model konseptual. Contohnya yaitu diagram alir, diagram blok, atau skema logika proses. Nah, lalu ada langkah utama dalam pemodelan. Yang pertama, identifikasi sistem dan tujuan analisis, lalu tentukan variabel, parameter, dan asumsi penting, lalu bentuk persamaan atau diagram yang mewakili hubungan antar elemen, dan juga validasi model agar sesuai dengan data nyata. Nah, sekarang simulation. Simulation itu apa sih? Jadi, simulation itu proses ngejalanin model untuk kita mencerna atau mempelajari perilaku sistem di bawah kondisi tertentu, tanpa kita harus ngeganggu sistem itu. Tujuannya untuk memprediksi kinerja atau respon sistem, menguji skenario, atau bisa dibilang what if, misalnya apa yang terjadi jika parameter itu kita ubah, dan juga tujuan terakhirnya itu menghemat biaya dan waktu dibanding eksperimen langsung, yaitu dengan menggunakan simulasi. Nah, jenis simulasi ini ada 3, yaitu simulasi waktu nyata, simulasi diskrit, dan simulasi kontinu. Untuk simulasi waktu nyata itu, dia meniru perilaku sistem secara langsung, misalnya uji kontrol pesawat. Lalu untuk simulasi diskrit, itu sistem berubah hanya pada titik waktu tertentu, misalnya antrian di kasir. Dan yang terakhir itu simulasi kontinu. Sistem berubah terus-menerus, misalnya seperti suhu pada reaktor kimia. Itu contoh simulasi kontinu. Nah, hubungan modeling dan simulation itu apa sih? Jadi, pemodelan itu dasar simulasi, model atau cetakan yang mendeskripsikan sistem. Tanpa model, simulasi nggak bisa jalan. Nah, simulasi itu analisis model, yang dimana simulasi ini memanfaatkan model untuk menguji perilaku, memprediksi hasil, dan mengevaluasi rancangan. Lalu kita masuk ke dasar sistem dinamis. Nah, di dasar sistem dinamis ini, kita mengenal yang namanya transformasi Laplace. Jadi, apa sih transformasi Laplace itu? Nah, transformasi Laplace itu metode matematika untuk mengubah sesuatu persamaan atau sinyal dari domain waktu yang bisa disebut T menjadi domain frekuensi kompleks yang biasa disebut S. Nah, Ft itu adalah fungsi di domain waktu. Lalu Fs ini fungsi di domain Laplace. Itulah perbedaannya Ft dan Fs. Ft untuk waktu, S itu untuk Laplace. Maksudnya domain frekuensi kompleksnya. Nah, ini contoh transformasi Laplace, ini adalah rumusnya. Bisa dilihat. Lalu ada functionnya juga, fungsinya. Seperti itu kurang lebih. Nah, untuk transfer function yang tadi barusan saya sebut, itu perbandingan keluaran atau output terhadap si inputnya atau masukannya. Nah, jadi kita sebut aja sini fungsi transfer. Jadi fungsi transfer itu dari suatu sistem dinamis dalam domain Laplace, dia membandingkan keluarannya dengan masukannya, output dengan input. Yang tujuannya di mana yaitu menunjukkan bagaimana sistem tersebut merespon suatu input dan mempermudah analisis stabilitas, respon, frekuensi, dan juga kontrol. Di sini ada rumus transfer fungsi, yaitu output dibagi input sama dengan transfer function. Masuk ke transfer function, di sini ada diketahui M itu massa, C itu koefisien redaman atau damper, lalu K itu konstanta pegas, YT itu masukan gaya atau input force, XT itu perpindahan massa atau output displacement. Nah, berdasarkan hukum Newton, jumlah gaya yang bekerja sama dengan massa kali percepatan, yaitu delta F sama dengan mxt. Maksudnya sigma F sama dengan mx
T. Nah, kita lanjut. Nah, untuk gaya-gaya yang bekerja itu ada gaya redaman Fc sama dengan Cx-T. Gaya pegas itu Fk sama dengan Kx-T, dan gaya luar Vin-T sama dengan Yt. Sehingga persamaan geraknya sama dengan Mxt ditambah Cxt ditambah Kxt sama dengan Yt. Nah, untuk Laplace-nya bisa dibaca, dan untuk fungsi transfernya ada di layar. Lanjut. Lalu kita bahas di sini pemodelan sistem, yaitu ada tiga, ada sistem mekanik, sistem elektrik, dan juga hidrolik. Nah, untuk sistem mekanik sendiri itu sistem fisik yang pergerakannya ditentukan oleh hukum mekanika seperti hukum Newton. Sistem ini ngelibatin massa, gaya, dan juga gerakan. Dalam kontrol dinamis, sistem mekanik sering dipakai untuk memodelkan hubungan antara gaya, masukan, dan posisi atau kecepatan keluaran. Nah, untuk sistem elektrik, itu pada dasar sistem dinamis ngelibatin yaitu analisis dan representasi matematis dari sistem elektrik. Untuk memahami perilaku dinamisnya, sistem elektrik dapat dimodelkan menggunakan hukum-hukum dasar seperti hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan lain-lain. Lalu ada sistem hidrolik. Sistem hidrolik ini merupakan sebuah sistem yang menggunakan fluida bertekanan untuk menghasilkan, mengontrol, dan juga mentransmisikan tenaga. Nah, fluida yang biasanya berupa oli hidrolik ini dipompa melalui serangkaian komponen termasuk pompa, katup, silinder, dan motor hidrolik untuk melakukan pekerjaan mekanis. Kita lanjut, untuk pemodelan sistem mekanik, konsep dasarnya itu sistem mekanik dianalisis menggunakan hukum Newton atau energi, Lagrange. Lalu hubungan antara gaya atau input dan perpindahan kecepatan atau percepatan atau outputnya digambarkan dengan persamaan diferensial. Nah, untuk langkah pemodelan, yang pertama itu ada identifikasi elemen. Massa kita sebut M, pegas itu K, dan peredam itu B. Lalu kita tentukan variabelnya, perpindahan XT, triple XT, kecepatan atau XT, atau dot XT, dan XT. Lalu kita terapkan hukum Newtonnya, yaitu sigma F sama dengan mxt, sehingga menjadi mxt tambah bxt dikali kxt sama dengan ft. Nah, untuk contoh penerapan sederhananya itu sistem suspensi mobil atau shock breaker, lalu inputnya itu guncangan jalan, gaya atau posisi, lalu outputnya di pergerakan bodi mobil. Nah, tujuan kontrol yaitu meredam getaran agar penumpang nyaman. Elemen yaitu massa yang bisa kita sebut M, bobot bodi mobilnya, lalu pegas itu K, contohnya suspensinya atau shock breakernya, dan dampernya B atau shock absorbernya. Nah, hubungannya dengan sistem kontrol. Jadi, sistem kontrol itu kan metode untuk mengatur perilaku sistem dinamis agar sesuai dengan keinginan atau target tertentu. Nah, dalam konteks sistem elektrik, kontrol digunakan untuk mengatur parameter seperti tegangan, arus, atau frekuensi. Contoh aplikasinya yaitu kontrol tegangan dan arus dalam sistem catu daya. Kontrol digunakan untuk menjaga tegangan dan arus output tetap stabil meskipun terjadi perubahan beban atau input. Lalu kontrol motor. Sistem kontrol digunakan untuk mengatur kecepatan dan posisi motor listrik, memastikan kinerja yang presisi dan efisien. Dengan memahami pemodelan sistem elektrik dan teknik kontrol yang tepat, kita bisa merancang sistem yang lebih efisien, stabil, dan responsif terhadap perubahan yang terjadi. Nah, konsep utama dari pompa itu menghasilkan aliran fluida, lalu katup itu mengatur aliran atau Q sesuai sinyal kontrol yang disebut U, lalu di silinder itu mengubah tekanan dari yang kita sebut P menjadi gaya, yaitu F sama dengan AP. Lalu untuk beban digerakkan oleh gaya piston. Nah, persamaan dasarnya ada tiga, yaitu mekanik yang menggunakan hukum Newton, lalu fluida itu kontinuitas, dan katup itu linear. Nah, contoh aplikasi di dalam industrinya yaitu ekskavator yang menggunakan gerak lengan atau bucket, lalu pres hidrolik, penekukan logam,
lalu mesin injeksi plastik yang menggunakan kontrol tekanan cetakan, dan yang terakhir ada lift hidrolik yang mengangkat beban berat, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Lalu di sini ada sistem kontrol yang bisa kita sebut gambar di sini yaitu diagram blok. Di sini ada controller, ada plan, dan feedback atau umpan balik. Seperti ini kurang lebih gambarnya. Nah, sistem kontrol tertutup itu sistem yang bekerja dengan cara membandingkan sinyal masukan yang diinginkan dengan sinyal keluaran yang dihasilkan. Pertama, sinyal masukan dikirim ke titik penjumlah untuk dibandingkan dengan sinyal umpan balik dari keluaran sistem. Selisih antara keduanya disebut sinyal error. Nah, sinyal error ini menunjukkan seberapa jauh perbedaan antara nilai yang diinginkan dengan nilai aktual yang dihasilkan sistem. Setelah itu, sinyal error dikirim ke controller. Controller bertugas mengolah sinyal error sesuai controllernya. Misalnya, PID, agar menghasilkan sinyal kendali yang tepat. Sinyal kendali ini kemudian diberikan ke plan, yaitu bagian utama dari sistem yang dikendalikan, misalnya motor atau sistem mekanik lainnya. Nah, keluaran dari plan akan diukur kembali oleh sensor, lalu diubah menjadi sinyal umpan balik. Sinyal umpan balik ini dikirim kembali ke titik penjumlah untuk dibandingkan lagi dengan sinyal masukan. Proses ini berlangsung terus-menerus agar sistem dapat menyesuaikan keluarannya sehingga selalu mendekati nilai yang diinginkan. Bahkan jika terjadi gangguan atau perubahan beban, maka dia akan terus berlangsung, terus-menerus menyesuaikan keluarannya. Oke, begitu saja untuk materi pengenalan dasar MATLAB dan Simulink. Terima kasih. Jika ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Langsung saja kita masuk ke prakteknya. Baik, di sini kita sudah ada di software MATLAB. Nah, untuk membuka Simulink, kita pencet saja di sini. Dia akan loading, kita tunggu saja. Nah, di sini Simulink sudah terbuka. Kita buat create model di blank model. Lalu dia akan loading lagi, kita tunggu lagi. Nah, sudah terbuka untuk blank modelnya. Kita perbesar lagi. Lalu, kita di sini bisa klik library browser. Nah, di library browser ini ada banyak ya. Ada Simulink, Aeropress, Audio, Automated, AutoStar, dan lain-lain. Nah, kita di sini menggunakan Simulink di sini. Nah, di Simulink ini juga banyak kategorinya. Misalkan ada Commonly Used Blocks, Continuous Dashboard, dan lain-lain. Nah, untuk pertama di sini kita bisa lihat-lihat dulu seperti di search.
Di sini ada model-model yang bisa kita gunakan. Contohnya seperti sine wave atau gelombang sine. Kita geser aja ya, maka dia akan keluar. Tunggu. Nah, seperti itu. Lalu gimana kalau kita coba menggunakan scope? Nah, coba kita buka di scenes. Scope di sini coba kita tarik ke sini kan. Nah, oke. Lalu untuk menyambungkan kabel antara sine wave ke scope, kita bisa klik di sini. Kita bisa klik sampai ke sini, klik lagi. Nah, bisa kita klik 2 kali di sine wave-nya, maka dia akan muncul seperti ini. Misalkan output sine wave, sini ada rumusnya, OT sama dengan M kali sin kali frekuensi dikali T tambah phase tambah bias. Lalu di sini ada time base, sample based. Kita bisa gunakan yang mana saja. Coba kita gunakan time base. Nah, coba kita run dulu. Nah, pada saat di run, dia akan compiling. Kita tunggu saja sebentar. Nah, jika sudah, coba kita lihat di scope. Sorry, agak nge-lag. Nah, di sini akan muncul di scope untuk grafiknya seperti ini. Nah, untuk di sini atasnya itu mentok di 1. Bagaimana kalau di sine wave-nya ini amplitude-nya kita ubah menjadi misalkan 3. Kita apply. Lalu kita run lagi. Kita lihat di scope. Nah, maka tadinya gelombangnya mentok di 1, sekarang menjadi 3. Begitu. Bagaimana jika kita ubah lagi untuk frekuensinya menjadi 3 dan amplitude-nya menjadi 5. Kita apply, jangan lupa. Kita run lagi. Kita lihat di scope, maka akan menjadi seperti ini. Ini menjadi 5, di sini menjadi 3. Oke, kurang lebih seperti itu untuk gelombangnya. Nah, gimana kalau kita kembalikan lagi menjadi 1? Kita run. Maka dia akan kembali seperti semula. Nah, gimana kalau kita tambahkan untuk modelnya? Misalnya kita ambil di atas, ada di commonly used blocks. Coba kita buka. Nah, di sini ada gain. Kita tarik gainnya. Nah, untuk wire-nya kita putus dulu sebentar. Kita masukkan gain di sini. Nah, kita sambungkan wire-nya atau wiring. Sudah tersambung. Nah, jadi si gain ini tuh fungsinya untuk memperkuat gelombang dari sine wave ini. Contohnya, misalkan di sini sine wave-nya sudah kita kembalikan seperti semula 1. Tadi kan hasilnya 1. Gimana kalau si gain-nya ini kita ubah menjadi 5. Kita apply. Kita run ya.
Lalu kita lihat di scope kira-kira seperti apa hasilnya. Nah, maka dia akan diperkuat gelombangnya menjadi 5 sesuai input kita kepada si gain gitu. Coba kita ubah lagi, misalkan gainnya menjadi 3. Kita apply, kita run lagi guys. Nah, maka dia akan menjadi 3. Jadi fungsi si gain ini untuk memperkuat. Nah, bagaimana jika misalnya kita tambahkan di sini ada MUX atau multiplexer. Kita tarik di sini ya MUX-nya. Nah, untuk wire yang ini kita putus dulu. Lalu kita sambungkan ya. Nah, untuk gain ini kita sambungkan ke input multiplexer yang atas. Lalu input multiplexer yang bawah kita sambungkan di antara gain dan sine wave. Nah, untuk outputnya multiplexer kita sambungkan ke scope seperti ini. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Coba kita run. Kita lihat. Maka akan muncul 2 gelombang di sini. 3 itu yang dari gain dan 1 itu yang dari sine wave. Akan muncul 2. Coba kita ubah. Misalnya ininya kita ubah menjadi amplitude menjadi 3, kita apply. Kira-kira apa yang berubah? Apakah gelombang yang birunya berubah? Kita lihat di scope. Nah, dia akan naik. Untuk sine wave-nya amplitude-nya kita naikkan menjadi 3, dia akan menjadi 3. Lalu untuk gain-nya dia akan menjadi lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena gain ini memperkuat sinyal. Jika si sine wave-nya kita perkuat amplitude-nya, maka gain akan menambahkan. Seperti itu kurang lebih. Nah, lanjut. Kita di sini akan memunculkan beberapa output misalnya. Kita tarik dulu scope-nya. Sebentar. Sini ada scope. Coba kita keluarin dulu scope-scope-nya untuk mengeluarkan output. Oke, lalu di sini pertama kita akan mencari ini dulu step kita taruh di sini. Lalu gelombang yang tadi yang kita gunakan sebelumnya yaitu sine wave ada di sini, kita tarik. Lalu kita cari rem. Nah, rem juga random number dan repeating sequence. Nah, setelah itu kita coba sambung-sambungkan, kita wiring ya dengan si outputnya di layar scope. Sambungkan dulu, nanti kita rapikan. Oke, sudah tersambung. Kita luruskan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita bisa lihat ya teman-teman. Ini adalah step
step time, coba kita run dulu ya. Kita lihat outputnya dulu. Output dari step itu seperti ini. Dari 0, pada saat dia di 1, dia akan melonjak naik dan mentok di 1. Coba kita ubah untuk step itu sendiri. Step time-nya 1. Kita ubah menjadi 3 misalkan. Kita apply. Kita run lagi. Nah, dia dari 0 yang tadinya 1 langsung melonjak naik sampai 1 dan lurus. Sekarang dari 0 sampai 3 dan baru melonjak. Nah, kenapa di sini maksimalnya 1? Gimana kalau final value-nya kita ubah menjadi 5? Kita apply. Apakah maksimal lonjakannya masih sampai 1 ataukah sudah berubah? Kita lihat di scope. Nah, sudah berubah. Yang tadinya dari 0 ke 3 lalu melonjak naik mentok di 1, sekarang bisa sampai 5 gitu. Lalu di sini ada sine wave yang tadi kita gunakan, ya sama seperti sebelumnya. Tadi sudah kita praktikan. Lalu di sini ada rem, dimana kalau kita mencoba rem. Nah, jadi rem ini dari 0 sampai 10, dia naiknya berlevel ya. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Coba kita ubah-ubah remnya ini. Kira-kira ada nggak yang berubah? Slope-nya 1. Gimana kalau misalnya kita nanti 2? Apakah ada yang berubah? Enggak ya. Jadi sebenarnya rem ini tuh tidak mengubah apa-apa. Lalu di sini ada random number. Nah, untuk random number ini coba kita pakai settingan default. Kita lihat apa yang akan keluar. Nah, random number ini akan mengeluarkan output berupa grafik yang random ya, sesuai namanya, random number. Maka grafiknya akan random juga. Lalu yang terakhir di sini ada repeating sequence. Repeating sequence, coba kita gunakan settingan defaultnya. Nah, dia akan seperti ini. Coba kita ubah-ubah settingan defaultnya dari 0 ke 2. 2. Coba kita ubah. Misal ininya menjadi 4 dan bawahnya menjadi 6. Kita apply. Kita run lagi. Maka dia akan berubah sesuai settingan tadi dari 0 ke 6 lalu turun di 4 seperti settingannya. Berarti untuk time values ini tempat turun gelombangnya dan output values-nya gelombang naiknya, kurang lebih seperti itu. Baik, seperti itu saja pembelajaran hari ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.